Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh, hadirin wal hadirat yang insyaallah semuanya dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, iman dan Islam, kesempatan sehingga masih bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hambanya, dan kita masih diberikan kesempatan untuk membaca sunnah Rasulnya. Mudah-mudahan ini menjadi jalan hidayah bagi kita semua. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada keluarga, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita melanjutkan kajian hadis kita awali dulu majelis kita ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita sampai kepada hadis yang ke-29. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Mu'ad bin Jabal, salah seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal, dan beliau dikenal sebagai seorang sahabat yang pinter begitu ya, sehingga diserahi amanah oleh Kanjeng Nabi untuk menjadi seorang qadhi ya di beberapa tempat gitu ya. Yang pertama adalah di wilayah Yaman. Nah, ini salah satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau, ini cukup panjang Bapak Ibu sekalian ya. Dalam hadis ini diceritakan an Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu anhu, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Qala, dia berkata, qultu, aku berkata ataupun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni, ceritakanlah kepadaku, bi'amalin, dengan suatu amal ataupun perbuatan, yudakhiluni, yang dapat memasukkanku al jannata, ke dalam surga, wa yubaiduni, dan menjauhkanku anin nari, dari neraka. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad sa'alta, sungguh sa'alta, engkau bertanya, an azimin, tentang persoalan ataupun perkara yang sangat besar. Kata Rasulullah, wa innahu, sesungguhnya hal itu, layasir, sungguh sangat gampang, sangat mudah bagi Allah. Alaman, baiknya atas, man, orang, yassarahullahu, yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaihi, atasnya. Maksudnya untuk bisa masuk ke dalam surga itu adalah sangat gampang bagi Allah, terhadap terutama diperuntukkan bagi orang yang dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Apa kata Nabi? Ta'budullaha
engkau menyembah kepada Allah. Wala la tusyriku bihi syai'a, dan engkau tidak menyekutukannya syai'an dengan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata, dan engkau mendirikan salat. Wa tu'tiz zakata, dan engkau menunaikan zakat. Wa tasumur ramadhana, dan engkau puasa di bulan Ramadan. Wa tahujjul baita, dan engkau berhaji ke Baitullah. Sumaqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ala adulluka, ala maukah adulluka, aku tunjukkan kamu, ala abwabil khair, terhadap pintu-pintu kebaikan, yaitu as-saumu, puasa itu adalah junnatun, sebagai perisai. Was-shadaqatu, dan sedekah itu tudfiul khati'ah, memadamkan, dapat memadamkan al-khati'ah, kesalahan ataupun dosa. Kama, sebagaimana yudfi'ul ma'u, air itu dapat memadamkan an-naro, api. Was-sholatu rajuli, dan sholatnya seseorang fi jawfil laili, pada tengah malam. Sumatala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 16 sampai 17. Tatajafa junubuhum 'anil madaji. Kemudian sampai meneruskan sampai terakhir ayat 17 ayat surat Sajdah. Ya. Tatajafa, maka tatajafa jauh, junubuhum, apa namanya, sebelah ini, bukan apa nih, tajat, pinggang ya, tajat junubuhum, pinggang mereka, anil madaji, dari tempat tidur. Nah, dari tempat-tempat tidur, maksudnya bahwa orang-orang yang menunaikan sholat malam itu jelas bahwa mereka itu menjauhi tempat tidur karena melaksanakan sholat itu. Nah, ini Rasulullah membacakan kepada Mu'ad bin Jabal karena pentingnya sholat malam itu. Tsumaqala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka, maukah aku kabarkan, aku ceritakan kepadamu, biroksil amri, dengan roksil amri, ya, pokok perkara, ya, pokok persoalan, wa amudihi, dan tiang-tiangnya, dari kata amdun, ya, jamaknya amud. Wa dzirwati sanamihi, dan puncak daripada punuk, maksudnya punuk di sini ya puncak perkara itu. Qultu, si Mu'ad bin Jabal itu menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rasul amri, pokok perkara itu adalah al-Islam, yaitu Islam. Wa amuduhu, sementara tiang-tiangnya adalah as-sholatu, sholat. Wa dzirwatu sanamihi, puncak punuknya adalah al-jihad, yaitu melaksanakan jihad di jalan Allah. Sumaqala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka, maukah aku tunjukkan kamu, bimalaki dalika kullih, dengan kunci yang dapat menguasai itu semua. Qultu, aku berkata, kata Mu'ad bin Jabal, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa akhadha bilisani, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memegang lisannya. Qala, kemudian bersabda, kuffa alaika hadza, ya,
peliharalah ini, ya, atasmu, peliharalah ini dengan memegang lidahnya itu. Maksudnya peliharalah lisan ini. Fakultu, maka Mu'ad bin Jabal menjawab, kultu, aku menjawab, kata Mu'ad, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah, wa inna, maka sesungguhnya kami, la mu'akhaduna, sungguh akan disiksa, bima, terhadap apa-apa, natakallamu bihi, yang mana kami berbicara dengannya, maksudnya dengan lisan itu. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, sakilat ummuk, ibumu akan kehilanganmu. Ya, maksudnya ini sekiranya kok kemudian lisan ini digunakan sebagai sesuatu yang kurang baik, maka harkat dan martabat orang tua itu akan hilang karena faktor pembicaraan lisan yang kurang terkontrol. Nah, itu. Wahal yukabu, dan tidaklah yukabun nasa, ya, manusia itu dimasukkan finnari, ke dalam api neraka, ala wujuhihim, yang mana mereka itu tersungkur dengan wajahnya, au qala, atau apa namanya, qala, Rasulullah itu mengatakan ala manahirihim, atau di atas hidungnya, dari jamak dari kata minhar atau manhar, manahir, illa, kecuali khasaidu alsinatihim, hasil dari perbuatan lisan mereka itu. Rawahu Tirmidzi, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, waqala, dan Imam At-Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun sahih, ini adalah hadis yang hasan dan juga sahih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadisnya cukup panjang, tapi satu hal yang menarik, ya, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini terhadap Mu'ad bin Jabal. Dan ini Mu'ad bin Jabal ini bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam satu persoalan, tetapi dijawab oleh Rasulullah dengan 4 hal. Nah, itu. Jadi satu pertanyaan, tapi dijawab dengan 4 hal oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini yang pertama itu terkait dengan amal apa yang dapat memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Ini kan satu pertanyaan yang sangat fundamental. Siapa sih yang tidak mau masuk surga itu kan? Artinya setiap orang muslim pasti mendambakan dirinya untuk dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar pertanyaan si Mu'ad ini, ya, luar biasa. Waqad sa'alta, ya. Jadi engkau sungguh telah bertanya tentang perkara yang sangat besar. Itu pujinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Rasulullah, jawabannya adalah walaupun itu perkara yang sangat besar, itu adalah bagi Allah sangat gampang dan mudah. Wa innahu layasir, itu kecil, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memasukkan seseorang itu ke dalam surga. Walaupun perkara itu sangat besar sekali. Karena faktor keselamatan itu kan, faktor keselamatan. Nah, disinilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu kepinteran Mu'ad bin Jabal itu bisa dengan pertanyaannya itu bisa mengorek jawaban Rasul Shallallahu alaihi wasallam sangat panjang. Nah, di sini Rasul Shallallahu alaihi wasallam menjawab itu adalah dengan bahwa orang yang dapat dimasukkan ke dalam surga itu dengan beberapa hal itu ya. Kalau kita baca dalam hadisnya Umar ibn al-Khattab, di dalam hadis yang kedua dan ketiga yang lalu begitu ya, dari kitab Arba'in Nawawiyah menika, itu disebut dengan rukun Islam gitu kan, rukun Islam. Memang begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang menarik ya dari ungkapan
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memang kalau kita rujuk di dalam Al-Quran itu kan, di dalam surat di dalam surat Zukhruf ayat 72 itu kan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan watil kal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malu dalam surat Zukhruf ayat 72. Watil kal jannatu, dan surga itu allati uristumuha, yang mana kalian itu mewariskannya atau kalian itu diwarisinya, bima kuntum ta'malu, disebabkan karena amal kebajikan atau amal baik kalian. Jadi syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala itu karena faktor kita berbuat, Bapak Ibu sekalian, karena faktor amal yang kita lakukan. Hanya saja masalahnya tidak setiap amal menikah, Bapak Ibu sekalian, itu bisa mendapatkan surga. Nah ini, jadi hanya amal yang mendapatkan rahmat Allah lah yang kemudian mendapatkan atau mewarisi surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tidak setiap amal menikah mendapatkan surga. Nah begitu. Karena apa? Karena amal manusia itu ada yang makbul, ada yang mardud. Nah itu. Jadi ketika seseorang itu beramal ketoke apik tapi mardud, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi juga ada yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itulah yang kemudian mendapatkan surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya di dalam surat Az-Zukhruf itu Allah Subhanahu Wa Taala mengungkapkan dengan uristumuha, yang diwariskan kepada kalian. Surga itu, tentu surga mereka diwariskan. Maksudkan kok, mengapa kok Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kata waris menika? Ya karena begini Bapak Ibu sekalian. Sesungguhnya kita itu mendapatkan surga itu karena faktor pengetahuan yang Allah berikan kepada para nabinya, yang dari para nabi itu kemudian diwariskan kepada para ulama, dan dari para ulama itu kita mendapatkan penjelasan tentang ilmu bagaimana kita itu bisa masuk surga itu. Maka kemudian ungkapan uristumuha, surga itu diwariskan karena kita mendapatkan surga itu karena mewarisi tradisi dari semenjak kenabian hingga sampai sekarang itu, karena kita belajar tradisi ini, tradisi yang diulang-ulang sehingga kemudian itu sampai kepada kita, sehingga kemudian surga itu diwariskan kepada kita dari generasi dahulu sampai ke generasi yang sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu maka tentu karena surga itu diwariskan itu, maka kemudian ilmu untuk mendapatkan surga itu maka kita belajar dari warisan-warisan masa lalu, dari kitab, dari sunnah, dari peninggalan ilmu-ilmu dari para ulama yang ditulis di berbagai macam kitab dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk kita belajar ya, untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendapatkan hikmah, untuk mendapatkan pengetahuan, untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, di dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan 5 hal yang dikenal dengan rukun Islam ini kan, yaitu apa? Yaitu ta'budullah, engkau menyembah kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a. Nah ini pokok Bapak Ibu sekalian. Ini pokok untuk bisa kita masuk ke dalam surga itu ketika kita tidak menyekutukan Allah. Dengan ungkapan lain adalah kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kemudian disebut dengan sholat, disebut dengan zakat, disebut dengan puasa, disebut dengan haji. Itu. Karena apa? Karena semua itu amal-amal sholat, puasa, zakat, haji kan ibadah dalam rangka kita menyembah kepada Allah. Kalau dasarnya keliru dalam kita menyembah kepada Allah itu keliru, maka sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita itu tidak akan bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa aspek terpenting itu adalah
ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Engkau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya sedikit kepada sesuatu apapun. Nah, begitu. Kita melaksanakan sholat ya dasarnya ikhlas. Ya. Kita melaksanakan zakat dasarnya ikhlas. Kita melaksanakan puasa dasarnya ikhlas. Kita melaksanakan haji dasarnya adalah ikhlas. Ikhlas dimaksudkan adalah kita melaksanakan itu semua semata-mata karena Allah. Semata-mata kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan ikhlas. Nah, ini yang aspek yang 5 inilah yang disebut dengan rukun Islam, dan itu merupakan kewajiban utama bagi kita sebagai umat muslim. Dan itu harus dilaksanakan bagi kita kalau kita ingin mendapatkan surga. Kalau kita meninggalkannya itu, ya tentu kita tidak bisa mendapatkan surga itu. Jadi 5 aspek menikah Bapak Ibu sekalian. Itu pokok, tidak bisa tidak, harus kita lakukan. Kecuali dalam keadaan terpaksa. Kecuali kalau kita tidak mampu. Nah, begitu. Jadi ini harus kita laksanakan. Sholat harus kita lakukan. Puasa di bulan Ramadan harus kita laksanakan. Zakat harus kita tunaikan ketika apa? Ketika harta kita sudah mencapai 1 nisab, ya, sudah mencapai haul dan seterusnya. Itu harus kita tunaikan. Haji bagi kita yang mampu, maka harus menunaikan itu. Tidak boleh tidak itu. Nggak ada alasan bagi kita, bagi orang yang mampu kok nggak ada alasan bagi kita untuk tidak menunaikan itu. Kecuali kita memang sudah tidak mampu dalam hal perjalanan karena faktor sakit, ya, ataupun yang lain. Nah, begitu. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, ini amal-amal yang dapat mengantarkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib dan pokok bagi kita untuk kita tunaikan. Nah, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah Rasul Shallallahu alaihi wasallam menyebut tentang abwabul khair. Nah, di situ disebutkan ala adulluka, ya, maukah, ya, adulluka aku tunjukkan ala abwabil khairi, ya, kepada pintu-pintu kebaikan, ya, pintu-pintu kebaikan. Yang disebut di sini ada 3 hal, yaitu as-saumu junnah, puasa itu sebagai perisai, ya, perisai disebut sebagai perisai puasa menikah. Nah, ini pintu-pintu kebaikan, ya. Artosipun ini adalah hal-hal yang kebaikan yang dapat mendukung kita untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau yang tadi yang 5 itu adalah merupakan rukun Islam. Kemudian yang ini Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya ini adalah pembuka pintu kebaikan, itu adalah hal-hal yang bersifatnya nawafil. Hal-hal yang sifatnya tambahan, hal-hal yang sifatnya keutamaan. Disebut nawafil, disebut dengan fadilah, disebut dengan sunnah, disebut dengan mustahab, gitu ya. Amal-amal mustahab, amal-amal nawafil, amal-amal sunnah, begitu. Nah, ini dapat melengkapi untuk kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa salah satunya. Kan di samping puasa di bulan Ramadan itu kan ada puasa-puasa yang lain, ya, baik itu harian, baik itu mingguan ataupun bulanan. Ya, puasa harian itu ya puasa Daud, sehari puasa sehari tidak, bagi yang mampu. Puasa mingguan Senin Kemis, ya kan. Puasa bulanan tanggal 13, 14, 15 yang dikenal dengan Shaumul Bid, ya, pada setiap bulan Qamariyah, atau puasa 6 hari pada bulan Syawal, puasa Arafah pada bulan Zulhijjah, puasa Asyura pada bulan Muharram, atau puasa pada bulan Sya'ban. Itu puasa-puasa bulanan, ya, artinya puasa yang dianjurkan untuk dilakukan selain di bulan Ramadan. Ya, ini
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, puasa itu sebagai junnah, sebagai perisai bagi kita. Maksudnya perisai adalah sebagai pertahanan diri bagi kita, baik dalam konteks fisik kesehatan ataupun dalam konteks rohani begitu. Memang kalau menurut medis, ternyata puasa itu juga sangat baik bagi kita. Artinya adalah dalam rangka untuk mengontrol asupan kita begitu ya, sehingga kemudian kita tidak kelebihan macam-macam di dalam tubuh kita begitu yang mengakibatkan sakit begitu. Terutama bagi kita Bapak Ibu sekalian yang sudah umur di atas 40 begitu, memang rajin puasa itu juga mengurangi sakit begitu. Nah, ini menurut medis begitu. Dalam konteks rohani juga sama, karena puasa itu adalah meningkatkan kualitas ikhlas kita kepada Allah. Ya, ikhlas kita kepada Allah, kepasrahan kita, tawakal kita kepada Allah. Kenapa? Karena puasa itu kan amalan yang tidak kelihatan, nggak nampak begitu. Apakah kita puasa Daud, Senin, Kemis, puasa bulanan, itu nggak ada yang tahu. Yang tahu kita dan Allah saja. Mungkin hanya anggota keluarga kita yang tahu itu. Orang lain di luar kita nggak tahu kalau kita itu sedang puasa, begitu. Paling-paling kalau teman-teman ajak-ajak traktir begitu kan, mohon maaf saya lagi nggak makan ya gitu. Tapi pas dalam kondisi itu nggak ada yang tahu kalau kita nggak ngomong begitu. Itulah yang namanya keikhlasan dalam kita beribadah. Oleh sebab itu puasa itu meningkatkan kualitas rohani kita. Ya. Jadi hidup itu semakin ikhlas, semakin pasrah, semakin banyak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak berharap dengan apa yang kita lakukan itu dari pujian orang dekat kita, orang siapa dan seterusnya begitu. Nah, itu berbeda dengan halnya sholat begitu kan. Kalau puasa kan siapa yang tahu kita ini puasa begitu. Makanya ini puasa adalah meningkatkan kualitas rohani. Sehingga ketika rohani kita itu semakin meningkat, maka itu menjadi junnah, menjadi benteng kita terhadap berbagai macam godaan, ya, godaan, ya, baik godaan syahwat ataupun yang lain itu akan bisa menahan kita, ya, dari berbagai macam godaan yang datang kepada kita itu. Maka disebut oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai junnah, begitu, sebagai perisai. Kemudian yang kedua kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Dan sedekah itu tudfi'ul khati'ah, dapat memadamkan kesalahan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, terus dapat memadamkan ataupun menghapuskan kesalahan. Ya, ini dalam banyak kasus dalam konteks hukum pidana Bapak Ibu sekalian itu, karena faktor kita kesalahan-kesalahan tertentu dapat kita tebus dengan harta. Itu dalam konteks ibadah ya kita nggak bisa melaksanakan beberapa ibadah itu dapat kita tebus dengan harta kita. Dalam konteks puasa, bagi ibu-ibu yang sedang hamil, sedang menyusui, itu tidak berpuasa dapat ditebus dengan fidyah, ya, atau kafarat dalam beberapa amalan-amalan haji yang tidak dapat dilaksanakan dapat ditebus dengan kafarat, begitu. Apalagi dalam konteks kesalahan-kesalahan hubungan kita antar sesama tetangga kita dan sebagainya dan seterusnya. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat wanti-wanti terkait dengan sedekah itu, terutama dengan tetangga kita. Karena apa? Karena kesalahan terbanyak kita itu dengan tetangga, ya kan? Kadang-kadang rumah kita terlalu berdempetan begitu, ya, kita nggak tahu di sebelah, ternyata sebelah itu kemasukan air dari rumah kita karena talangnya atau gimana bermasalah itu. Tetangga kita yang menang baik tapi dongkol artinya itu. Tapi itu dapat kita tebus dengan kita banyak sedekah dengan tetangga kita. Kalau kita masak, kita kirimi makanan, hati dongkol itu akan menjadi hilang. Kok baik banget Bapak ini, orang ini, gitu. Jadi hati dongkol dapat kita tegus dengan makanan, dengan kita silaturahmi dan sebagainya. Itu salah satu cara untuk bagaimana kesalahan yang kelihatannya sepele itu
menjadi hilang karena kebaikan yang kita lakukan kepada tetangga kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Idza tabahtal marok faaksirul wa idza tabahta faaksirul marok." Ya. Apabila engkau memasak sayur, kata Rasulullah, faaksirul marok, maka perbanyaklah kuahnya. Maksudnya perbanyaklah kuahnya itu ya bisa bagi-bagi dengan tetangga. Jangan sampai tetangga itu kok kemudian bau, wah ini masak rendang ya, baunya kok enak itu. Tetangga cari lauk aja gak iso, ibaratnya kan kita nikmat sendiri makan di rumah sendiri begitu. Tetangga kita kelitian, aduh kepingin anaknya akeh ini tetangga kepingin itu kan. Nah ini makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza tabahta fa'aktirul marok. Ya, apabila engkau masak maka perbanyaklah sayurnya, kuahnya itu sehingga bisa berbagi dengan tangga yang sebelah yang dekat itu. Yaitu salah satu cara untuk kemudian bisa ya kesalahan-kesalahan sedikit ataupun banyak dengan tetangga kita itu akan menghapus. Senang tetangga kita yang biasanya bersengut menjadi tersenyum begitu dan seterusnya. Sedih menjadi gembira dan seterusnya. Ini salah satu cara untuk kemudian memperbanyak sedekah. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, tudfi'ul khoti'ah itu dimaksudkan juga dalam rangka untuk meredam mungkin kesalahan-kesalahan ataupun perbuatan kriminal yang timbul. Kenapa? Karena kriminal itu muncul itu Bapak Ibu sekalian karena faktor ekonomi. Banyak karena faktor ekonomi. Yaitu kalau orang-orang miskin itu kita openi dengan sedekah kita, dengan zakat kita, fa insya Allah yang orang miskin yang pada awalnya berinisiatif, berniat ingin ngambil sesuatu, itu akan mengurungkan niatnya. Sehingga kemudian dengan sedekah, dengan kita berbagi dengan harta yang kita miliki itu tadi adalah dalam rangka untuk meredam perbuatan yang kurang baik yang mungkin timbul karena faktor ekonomi. Nah begitu. Ini salah satu cara salah satu hikmah mengapa sedekah itu sangat dianjurkan sekali oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu pengelolaan zakat, infak, sedekah yang dilakukan oleh lazismu itu, ketika itu dikelola dengan baik itu dampaknya luar biasa, Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini dikatakan wa sholatur rajuli, dan sholatnya seseorang fi jawfil lail, pada saat di tengah malam. Kemudian Rasulullah membacakan salah satu ayat itu, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Pada saat orang sedang tidur di tengah malam terlelap itu dia bangun menjauhkan pinggangnya dari empuknya kasur, empuknya tempat tidur dalam rangka untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil air wudu, berdiri, ruku, sujud dalam rangka untuk ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu keutamaan Bapak Ibu sekalian. Ya, kalau kita bisa melakukan sebulan sekali, ya, atau seminggu sekali itu luar biasa. Ya. Kalau bisa mungkin ya rutin, mampu. Kalau tidak ya sebulan sekali, seminggu sekali kita mampu menunaikan, luar biasa. Ini keutamaan. Mengapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sholatur rajuli fi jawfil lail? Karena sholat di tengah malam menikah Bapak Ibu sekalian itu adalah sholat yang pertama kali diwajibkan kepada Rasul dan orang-orang Muslim pertama kali. Kalau kita baca surat Muzammil menika, ya ayyuhal muzammilu qumil laila illa qali. Ya, itu pertama kali difardukan menika adalah sholat malam. Sebelum sholat 5 waktu menika diwajibkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kita semua. Itu sholat malam Bapak Ibu sekalian. Jadi kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang lain menika adalah rutin sholat malam sebelum sholat yang lain menika. Nah ini kalau merutinkan, bisa merutinkan itu luar biasa. Nah menurut para ahli, para mufassir, sholat malam itu masih tetap difardukan kepada Rasulullah walaupun sholat 5 waktu itu sudah ada. Nah ini menurut sebagian ulama. Tetapi bagi orang-orang Islam tidak lagi difardukan.
selain daripada Rasulullah. Tapi kepada Rasulullah masih tetap difardukan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah meninggalkan sholat malam. Sampai diceritakan oleh Siti Aisyah menikah, kaki-kakinya menikah Rasulullah menikah sampai bengkak. Karena apa? Karena lama berdirinya pada saat sholat malam ini. Jadi menikmati bagaimana nikmatnya sholat malam. Itu yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan sholat malam menikah karena itu adalah sholat yang pertama kali difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulnya dan juga seluruh kaum muslimin sebelum sholat fardu 5 waktu menikah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang selanjutnya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ala ukhbiruka bi ra'sil amri, ya kan? Maukah aku kabarkan atau aku ceritakan tentang suatu amal dengan suatu perkara, pokok perkara, ya. Wa amutihi, dan tiang-tiangnya, wa darwati sanamihi, dan puncak atau punuknya itu. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dengan ungkapan Rasul amri al-Islam. Jadi pokok daripada perkara itu adalah Islam. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, manusia menikah gadah persoalan. Jadi ngurusi banyak hal. Ya. Ngurusi banyak hal. Tetapi kata Rasulullah, urusan yang paling utama itu bagi umat Islam itu adalah tentang Islam. Maksudnya yang tadi Bapak Ibu sekalian. Ya, artinya bahwa urusan dunia itu jangan sampai mengalahkan urusan kita tentang Islam. Ya, kalau bisa Islam itu mengatur urusan dunia kita. Jangan sampai karena faktor urusan dunia banyak kita meninggalkan tentang syariat agama. Kan yang terjadi kan karena faktor urusan dunia, syariat agama menikah banyak ditinggalkan. Nggak tahu perkara halal dan haram. Ini yang menjadi masalah Bapak Ibu sekalian. Ya, demi urusan dunia apa saja dilanggar. Begitu. Itu artinya karena faktor urusan dunia meninggalkan Islam, bahkan banyak meninggalkan atau melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Islam. Padahal pokok utama urusan kaum muslimin itu adalah tentang Islam. Karena apa? Karena dengan Islam itulah hidup manusia menikah dipertaruhkan. Kalau urusan dunia menikah Bapak Ibu sekalian, ketika kita meninggal dunia menikah selesai. Tetapi urusan Islam itu akan sampai akhirat. Akan bisa kita itu surga dan neraka. Artinya Islam menikah adalah urusan hidup dan mati kita. Nah, ngoten niku. Makanya ini persoalan yang sangat penting bagi kita. Oleh sebab itu maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti betul jangan sampai urusan dunia kita mengalahkan tentang syariat agama ini. Ya kalau bisa ya seharusnya kita sebagai seorang muslim Islam itu mengatur urusan dunia kita. Fa insya Allah kalau urusan dunia kita itu diatur oleh syariat itu, maka insya Allah urusan dunia itu akan membawa kita ke dalam surganya Allah. Tapi sebaliknya kalau urusan dunia ini jauh daripada Islam, malah sebaliknya kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat itu, maka urusan dunia ini akan membawa kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikah Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang kedua di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan wa amuduhu as-sholatu, tiang-tiangnya itu adalah sholat. Ini diulangi lagi Bapak Ibu tentang sholat. Memang disebutkan dalam salah satu hadis itu kan as-sholatu imaduddin, sholat itu adalah tiang agama. Ya artinya kalau tiang ini roboh Bapak Ibu sekalian, maka yang lainnya itu ya gampang roboh, pasti akan roboh itu. Wong tiangnya saja rapuh dan roboh itu.
maka yang lainnya kalau ibaratnya bangunan itu tentu akan mudah roboh. Nilai-nilai syariat yang lain pasti akan banyak ditinggalkan. Sholat saja banyak ditinggalkan. Nah begitu. Makanya disinilah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti betul kepada kita bagaimana sholat itu yang menjadi tiang agama itu jangan sampai kok kemudian ditinggalkan, harus menjadi tegak, ya tegak terus sholat itu sehingga kemudian urusan-urusan syariat yang lain insya Allah kalau sholatnya itu baik, fa insya Allah kita akan bisa menjaganya. Nah, begitu. Tetapi kalau sholat itu kita sudah tidak bisa menjaganya, apalagi syariat yang lain. Kinten-kinten ngoten niku Bapak sekalian. Ya, syariat yang lain ini ibaratnya ya kayak kalau diibaratkan bangunan ya dindingnya, ya atapnya, jendelanya dan lain sebagainya dan seterusnya. Kalau tiang-tiangnya roboh ya semuanya akan jatuh dan roboh. Gitu. Nah ini pesan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Makanya di dalam Al-Qur'an ya di dalam Al-Qur'an ayat berapa Miko? Ayat ya di dalam Al-Qur'an ya surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah menika. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah sebagai contoh umpamanya ayat 238 menika. Itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, itu. Jadi jagalah oleh kalian itu yaitu sholat ya, dan sholatul wusta. Ya, sholatil wusta. Sholat wusta menika sholat subuh dan sholat asyar. Nah itu ditekankan lagi. Jadi jagalah sholat itu dan diulangi lagi yaitu sholat subuh dan sholat asyar. Karena dua sholat itu adalah sholat yang paling sering banyak ditinggalkan oleh orang. Ya, betul. Karena itu di ujung waktu Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat subuh dan sholat asar. Sholat asar itu mengapa kok banyak ditinggalkan orang? Itu di ujung waktu ketika orang itu pulang kerja. Tanggung. Sehingga banyak orang meninggalkannya. Begitu. Ya kan? Apalagi kalau di Magelang mungkin nggak begitu terasa, tapi kalau di Jakarta, di kota-kota besar sangat terasa itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi orang pulang kerja habis sudah sore, tanggung mau mampir kok di tengah di tengah jalan kredit lagi gitu kan, pikirannya wis kredit juga pikirannya, gak kepikiran sholat juga itu. Sehingga kemudian sholat asar itu sholat yang paling banyak ditinggalkan oleh orang. Demikian juga sholat subuh begitu. Sholat subuh itu karena faktor kecapean, tidur kesiangan, sudah bangun waktunya kesiangan, cepet-cepet masuk kerja ya sudah habislah. Gak sempat sholat subuh. Nah itu banyak begitu terjadi Bapak Ibu sekalian. Makanya di situ Allah Subhanahu Wa Taala sangat menekankan sekali hafidzus sholawat. Jadi jagalah sholat itu dan sholat al-wusta, yaitu sholat asyar dan sholat subuh. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu penting untuk kita perhatikan betul itu tentang masalah sholat. Ya mudah-mudahan kita mampu untuk kemudian menjaga sholat-sholat kita. Kemudian yang selanjutnya adalah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, wadirwatu sanamihi al-jihad. Ya. Wadirwatu sanamihi al-jihad. Jadi puncak dari perkara itu kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-jihad. Ya. Berjuang menegakkan agama ini secara sungguh-sungguh. Ini jihad dalam pengertian yang sangat luas Bapak Ibu sekalian. Tentu bagi kita semua adalah jihad dalam pengertian dakwah. Ya. Pengertian dakwah, memperjuangkan syariat ini supaya tegak, baik dalam konteks kita sebagai individu, dalam konteks keluarga, dalam konteks kehidupan bermasyarakat.
Kenapa? Karena tanpa perjuangan syariat ini akan sangat sulit untuk bisa kita wujudkan, Bapak Ibu sekalian. Sholat tanpa kita itu berjuang sangat sulit untuk bisa kita tegakkan. Ya sebagai contoh umpamanya sholat jamaah ngeten iki. Itu kalau kita nggak berjuang mendirikan masjid, ngepek masjid, ya kita ngomong dengan sesama keluarga besar kaum muslimin untuk melaksanakan berjamaah dan sebagainya, merundingkan, itu juga akan sangat sulit. Karena kita banyak urusan, Bapak Ibu sekalian, urusan dunia itu kadang-kadang menilap segala persoalan agama kita, urusan agama kita. Kadang-kadang dengan berbagai macam persoalan dunia kita, semuanya habis dengan urusan dunia kita lupa dengan urusan agama kita. Nah, begitu. Demikian juga zakat. Zakat itu tanpa diperjuangkan juga akan sangat sulit. Orang itu untuk mau berzakat, bersodakoh itu juga sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Wong pada dasarnya yang namanya manusia itu khuliqal insanu halu'a itu kan. Jadi manusia itu diciptakan itu dalam keadaan pelit itu kan, medit. Itu pada dasar manusia begitu. Itu makanya kemudian ada lazismu yang kemudian diorganisir secara baik. Itu salah satu cara untuk bagaimana jihad itu, usaha jihad ya. Usaha jihad untuk kemudian orang itu bisa melaksanakan syariat zakat, syariat sedekah itu dengan yang baik pula begitu. Ini usaha, Bapak Ibu sekalian. Usaha yang terus yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menegakkan syariat, ataupun juga usaha-usaha yang lain dalam hal agama menikah. Ya. Tanpa usaha yang demikian itu, maka ya syariat ini ya lama-lama akan ditinggalkan oleh pemeluknya, yang lama-lama kemudian digantikan oleh ya agama yang batil selain daripada Islam begitu. Ya, itu banyak kejadian ngoten niku, Bapak Ibu sekalian. Ya. Orang banyak murtad karena nggak ada orang yang concern, orang yang ngurus agama itu. Ya, sehingga kemudian banyak saudara-saudara kita yang imannya tipis-tipis itu banyak yang murtad karena kita nggak peduli dengan urusan agama mereka itu. Itu yang terjadi ngoten. Maka kita di sini ditekankan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam persoalan jihad dalam hal ini dakwah itu menjadi sangat penting bagi kita. Ini dalam rangka untuk menebalkan keimanan saudara-saudara kita, menebalkan keimanan ya kita di antara kita semua, sehingga kemudian kita menetapi apa yang telah diajarkan oleh Rasulnya itu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, kunci persoalan di sini dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku tunjukkan kepada bimalaki dzalika kullih, dengan kunci yang dapat menguasai itu semua, kata Rasulullah. Fakultu, maka aku menjawab, kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Fa akhadha bilisani, maka kemudian Rasulullah memegang lisannya, waqala, kemudian bersabda, kuffa alaika hadza, maka peliharalah ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Mu'ad menyatakan, qultu ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu biki, wahai Rasulullah, sungguh apakah kami semua akan dihukum karena sebab kita berbicara dengan lisan kita itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakilatka ummuka, maka ibumu akan kehilanganmu, kata Rasulullah. Wahal yakabun nas, dan tidaklah manusia itu dimasukkan finari, ke dalam api neraka, ala wujuhihim, ya wajah mereka, qala ala manakhirihim, atau di atas hidung mereka itu, ila hasaidu alsinatihim, kecuali karena hasil perbuatan lisan mereka. Artinya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bahwa lisan itu adalah kunci segala hal, termasuk kita yakin kepada Allah meninggalkan karena faktor lisan ini, karena faktor lisan yang kita miliki. Ketika kita mampu menjaga lisan kita itu, insya Allah kita bisa akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan,
mangqala la ilaha illallah fi akhiri kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa berkata pada saat akhir pembicaraan hidupnya menikah, ya, maka dia akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini titik lisan itu merupakan kunci apakah kita itu bisa masuk ke dalam surganya Allah ataukah tidak. Mungkin begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ini hadis yang cukup panjang, tapi satu pesan yang sangat penting bagi kita semua dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang intinya mudah-mudahan kita semua adalah bisa terjaga keimanan kita, kebaikan kita, dan amal-amal yang baik, amal-amal yang soleh terus bisa kita lestarikan dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan dari apa yang saya sampaikan, saya mohon maaf. Marilah kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.